delete data. Ya, kita lanjutkan kelas HTML kita. Satu lagi ya, kemarin read-nya sudah, kemudian diikuti dengan create-nya sudah, lalu bagian sebelumnya itu adalah update data juga sudah, yang terakhir adalah bagian ke-21 yaitu menghapus data. Ya. Konsepnya adalah perintahnya adalah delete from, kemudian nama tabel. Lalu diikuti dengan where sebagai klausul untuk menentukan data mana yang akan dihapus, ya, supaya kita tidak salah dalam menghapus data. Karena kalau tanpa where itu, kalau delete from siswa misalnya, hanya sampai di situ bisa jalan dia, tapi semuanya terhapus, semua isi yang ada di dalam siswa itu akan terhapus, ya. Jadi penting untuk mengingatkan klausul where ini adalah untuk membatasi mana yang akan dihapus, ya. Jadi ini hanya nim tertentu saja yang dihapus gitu ya. Jadi perintahnya adalah delete from, nama tabelnya, kemudian syaratnya. Artinya yang akan diisi nanti hanya ada 2 saja. Nah, kita membuatkan dalam prakteknya seperti ini. Pertama, delete data. Ini kosong, tidak ada apa-apa ya, hanya mereturn saja. Kemudian yang mau dihapus itu di tabel apa? Masukkan di sini nanti nama tabelnya. Lalu where ini sebagai syaratnya, syarat menghapus data mana yang mau dihapus. Terakhir, eksekusi method signing menggunakan perintah del. Saya mau menggunakan perintah delete itu nggak bisa ya, karena delete itu sudah digunakan oleh PHP, juga oleh SQL-nya ya. Jadi saya gunakan del saja terakhirnya. Oke, seperti apa? Ini untuk tadi yang saya katakan tidak ada isinya ya. Jadi ini hanya sebagai pembuka method signingnya aja ya. Ya, karena kalau kita langsung menggunakan from kan jadi aneh ya. Jadi harus ada dulu di depannya itu delete data misalnya gitu ya. Kosong nih, nggak ada apa-apa, langsung return di saja. Ini supaya method signingnya berfungsi. Ya, silahkan diketik. Ini untuk bagian yang pertama dari metode untuk menghapus ya. Ini bagian pertamanya. Kemudian yang kedua ini perintah del-nya. Nah, adapun from, into dan where-nya itu sudah kita bahas, kita nggak perlu lagi buatkan. Kita hanya membuatkan yang belumnya saja. Nah, ini untuk eksekusi penghapusannya ada di sini ya, yaitu del, isinya langsung query ya, delete from perintahnya. Ini langsung disambung ya, 2 baris ini jadi 1, 2 baris ini jadi 1 nih. Sambung aja di belakang sininya ya. Titik, maksudnya disambung dengan nama tabel yang diisikan melalui metode from into. Lalu disambung lagi. Ini juga 1 baris ya. Ini tersendiri juga 1 baris. Tulisannya disambung ke sini aja. Ya, disambung dengan where-nya. Ya, where this where. Apa yang disyaratkan di situ klausulnya, apakah nim sama dengan apa atau prodika sama dengan dan seterusnya ya. Setelah itu eksekusi. Ini juga disambung langsung sini. Ini 2 baris. SQL-nya yang sudah jadi di dalam query di prepare, disiapkan di sini, kemudian dieksekusi. Jadi perintahnya nanti langsung delete from, misalnya nama tabelnya siswa atau mahasiswa tadi ya, lalu where nim-nya sama dengan nim tertentu, lalu dieksekusi. Harusnya langsung terhapus dianya, dan yang terhapus hanya 1 data saja sesuai dengan data yang disyaratkan tadi. Ya, kalau mau ideal sebetulnya ya ada setelah execute ini ada lagi pengecekan apakah dia benar terhapus atau tidak, terjadi kegagalan ketika menghapus atau tidak, seperti itu ya. Tapi itu kita abaikan saja dulu, nanti kita bahasnya itu kalau kita perlu gitu ya. Oke, silahkan diketik seperti itu, dan ini kodenya untuk 2 metode tersebut ya, delete data dan del-nya. Adapun yang from into dan apa satunya itu where-nya ya, nah itu sudah ada, sudah kita buat waktu kita membaca data. Nah, perlu diperhatikan yang bagian terakhir ini 114 ini adalah tutup dari kelas. Ingat, selama
selama ini kita bahas metode-metode itu hanya sampai di sini ya. Nah, ini satu buah metode, nih penutupnya juga seperti ini ya. Ya, jadi menyisipkan harus tahu di mana kode-kode yang saya sampaikan di sini ya. Oke, saya kira itu sederhana aja ya untuk proses ini. Nah, semuanya ini nanti mulai dari koneksi, kemudian kelas DML ini, semua perintahnya itu kan hanya ada 4 sebenarnya. Intinya adalah karena kita memang mengkhususkan itu untuk proses DML ya, Data Manipulation Language, maka isinya adalah tidak jauh dari 4 itu, yaitu membaca data, menambah data, mengedit, dan menghapus. Membaca data itu dalam arti memilih data untuk menampilkan data itu dalam segala bentuknya bisa ya. Bahkan bisa diurutkan, ada order by kemarin ya yang kita masukkan, ada filternya juga menggunakan where, kemudian untuk perintah metode selectnya juga kita fleksibelkan sehingga kita bisa isi sendiri seperti itu ya. Nah, semuanya itu yang 4 itu atau kita singkat dengan CRUD ya, create, read, update, dan delete itu semuanya fleksibel. Jadi kalau tabelnya beda-beda, nanti kita tetap menggunakan metode yang sama ini dengan perintah yang sama juga, dengan urutan yang sama juga. Kalau misalnya select itu ada select from into, nah itu juga urutannya tetap sama seperti itu. Tapi yang berbeda yang mana? Yang berbeda isiannya saja. Nah, inilah gunanya kalau kita menggunakan konsep yang namanya reuse ya. Jadi kita tidak perlu bikin untuk setiap tabel itu delete from, itu nggak perlu bikin. Cukup kita sediakan seperti ini dalam sebuah kelas DML, nanti kelas DML-nya kita panggil dan kita pakai. Jadi dia bisa tuh untuk 10 tabel, 100 tabel, tetap bisa dengan perintah-perintah yang kita gunakan tadi. Ya, kebayang ya kalau kita kembali lagi ke sini, di sini aja deh, nggak usah jauh-jauh ya. Ketika kita akan menghapus ke sini nih, yang mudah ya di konsepnya ini tadi. Ketika kita akan menghapus di tabel siswa misalnya, ya kita tinggal sebutkan tabel siswa di sini apa ya sebagai kata kunci penghapusnya apa. Kalau ternyata dari tabel mata kuliah misalnya, tinggal sebutkan aja mata kuliah. Terus kode mata kuliahnya apa yang mau dihapus, kan begitu ya. Nah, dosen misalnya sama, dari tabel dosen, kemudian apa kuncinya sebagai penghapus dosennya itu. Perintahnya tetap sama, delete data, from into, metode chainingnya where, ternyata delete. Nah, itulah konsep dari yang namanya reuse. Daripada kita ngetik ulang, lebih baik kita menggunakan yang sudah ada saja. Oke, seperti itu. Terakhir tadi ya, jangan lupa di punya saya ini barisnya 114 nih. Ini penutup dari kelas. Jangan sampai salah ya. Jangan sampai hilang tutupnya karena nanti akan terjadi error. Kalau kelebihan juga akan terjadi error. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Bagian yang ke-22 kita bahas project ya. Kita bahas tentang rules-nya dulu. Jadi alurnya seperti apa sih yang kita inginkan dari project kita ini. Ini project bersama ya. Jadi role-nya seperti apa, itu yang kita bahas di bagian ke-22.